to Beranda Imajinasi. Mari berimajinasi bersama. Oke teman-teman HI yang ada di rumah, khususnya mahasiswa yang sedang mengikuti IMHI di tahun 2022. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya, karena pada hari ini kita akan mengikuti sharing-sharing dalam Beranda Imajinasi ini, di mana tujuannya adalah untuk berimajinasi bersama bagaimana menentukan langkah-langkah dan mimpi-mimpi kalian, khususnya mahasiswa baru nih yang sedang mengikuti perkuliahan dalam hubungan internasional Universitas Udayana. Oke, jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, mahasiswa tidak hanya duduk diam di rumah hanya untuk mendengarkan kelas online ataupun mendengarkan dan mengerjakan tugas-tugas dari dosen ya. Karena kita sebagai mahasiswa itu perlu mengikuti kegiatan-kegiatan kampus seperti mengikuti kepanitiaan dan organisasi untuk bisa mengembangkan diri kita. Oke teman-teman, jadi kita sudah dihadiri nih seorang pembicara ganteng, special guest pada hari ini yaitu Alfian Marco yang akan sharing-sharing sama kita semua mengenai kegiatan organisasi dan self-development itu sendiri. Oke Alfian, gimana nih kabarnya Alfian? Baik sekali Intan, di siang yang cukup dingin ya, karena habis hujan juga. Karena tadi cukup deras hujannya ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan dihadirkan oleh seorang pembicara yang luar biasa, yakni Alfian Marco dari HI Angkatan 2020, di mana beliau merupakan salah satu staf Kementerian Kejakdas dari BEM Universitas Udayana, yang tentunya sudah melanglang buana ya di keorganisasian itu sendiri. Buana. Oke, jadi Alfian mungkin bisa sapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah. Oke, selamat siang teman-teman ataupun pagi untuk yang menonton di WIB mungkin. Jadi perkenalkan lagi, aku Alfian Marco dari Angkatan Hubungan Internasional Angkatan 2020. Dan aku juga kebetulan pernah menjadi ya, karena mungkin sudah menjelang demisioner nih untuk dari BEM Universitas Udayana sendiri. Benar sekali teman-teman. Jadi Alfian ini sendiri akan menjelaskan nih dan sharing-sharing juga ke kita mengenai bagaimana sih cara merancang rencana-rencana dan menyusun langkah-langkah dalam dinamika perkuliahan yang kita ikuti selama beberapa tahun ke depan seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui juga, Alfian ini mengikuti salah satu organisasi yang cukup populer di kampus, yakni BEM Universitas Udayana, yang tentunya merupakan orang pilihan ya untuk berada di sana. Tidak semua orang memiliki hak atau kesempatan ya, karena harus mengikuti beberapa seleksi dan tentunya orang-orang yang terpercaya saja yang bisa ikut dalam organisasi tersebut. Oke teman-teman, jadi untuk memantik diskusi kita pada kali ini, mungkin aku akan langsung saja nih melayangkan pertanyaan kepada Bapak Alfian. Oke, betul sekali. Jadi menurut Alfian sendiri nih, kenapa seorang mahasiswa itu harus ikut organisasi? Atau mungkin Alfian ngapain sih ikut organisasi gitu? Kenapa nggak tidur aja di rumah gitu sambil ngerjain tugas yang banyak gitu kan? Bener sih, tugas HI ya teman-teman seharusnya sudah nyadar kan gimana lumayan lah tugas HI. Cuman kalau aku sendiri sebenarnya aku punya pilihan sih, aku punya pilihan buat rebahan di rumah, aku punya pilihan untuk ya mungkin start usaha ataupun join job, tapi entah kenapa aku milih organisasi sendiri. Karena mungkin yang pertama, aku pengen nyoba sesuatu yang baru di kuliah itu sendiri ya. Karena kan kalau di SMA, SMK kan ya teman-teman ikut OSIS ya, cuman pada akhirnya beda gitu sama di kuliah. Yang kedua itu karena mungkin aku lebih ingin ngembangin potensi. Aku nih dulu teman-teman BTW orangnya agak introvert mungkin ya, yang habis pulang sekolah itu langsung di rumah main HP, tidur dan makan lain-lain tuh. Tapi kemudian di kuliah ini mungkin entah kenapa hantu apa yang merasuki aku gitu. Nggak tahu ada arwah kenapa gitu. Mungkin karena dikelilingi oleh teman-teman yang hebat juga di HI mungkin gitu. Jadi kayak aku tergugah gitu. Aku pengen ngelakuin sesuatu nih di kuliah. Jadi pada akhirnya aku memutuskan untuk join di organisasi gitu. Jadi kurang lebih mungkin gitu sih ya, kalau kenapa sih aku pengen join organisasi gitu pada awalnya. Oke, berarti berawal dari keresahan gitu ya, kayak bosan sendiri bener. untuk kok tidur terus gitu. Apalagi pandemi gitu kan. Aduh, gabutnya berfaedah banget ya. Berfaedah ya. Oke, jadi Alfian, menurut Alfian itu sendiri apa sih pentingnya ikut organisasi gitu kan? Jadi kan kita nggak cuma sekadar untuk merealisasikan program kerja yang ada di dalam organisasi itu. Jadi pentingnya apa sih untuk organisasi itu sendiri, baik untuk kita ataupun lingkungan di kampus? Oke, jadi emang pentingnya organisasi ini sebenarnya
dari masing-masing orang itu pasti punya jawaban yang beda-beda ya. Kalau misalnya teman-teman nanya ke 10 orang, pasti 10 orang itu punya 10 jawaban yang beda-beda gitu. Perfect. Nah, mungkin balik lagi disclaimer mungkin dikit teman-teman. Jawabanku ini bukan perintah yang tertulis dalam undang-undang, perintah Tuhan yang harus diikutin banget lah gitu. Jadi mungkin aku lebih ke kayak dari sudut pandangku. Di sini teman-teman akan cukup untuk berimajinasi aja teman-teman kira-kira kalau Alfian nih dia gini. Ntar aku mau ngapain ya? Aku mau ngubah organisasi atau apa gitu. Jadi kalau pentingnya organisasi bagi aku, yang pertama mungkin dari aku sendiri dulu ya. Karena menurutku di dunia ini ngelakuin apa aja pasti benefitnya itu balik ke diri sendiri gitu. Bahkan sampai teman-teman punya pacar gitu. Teman-teman punya pacar kan baliknya ke teman-teman sendiri gitu. Teman-teman lebih bahagia, ada supporting system dan lain-lain gitu. Benar sekali. Jadi yang pertama buat aku menurutku organisasi itu sebagai wadah untuk mengembangkan diri. Seperti yang aku tadi udah bilang, teman-teman, aku dulu introvert banget. Aku dulu benar-benar mengunci pintu kamar gitu ya. Tapi sekarang aku ini lebih ngobrol tuh ya ceplas-ceplos. Mungkin teman-teman kalau tadi sebelum di belakang panggung sempat ngobrol-ngobrol gitu dan lebih apa ya? Kayak percaya diri mungkin. Iya, dan banyak omong bahkan bisa dikatakan gitu. Sampai ada beberapa orang yang kesel gitu. Ini orang kok ngomongnya nggak ada berhentinya, stopnya gitu. Tapi ya setidaknya bisalah ngomong yang berbobot sedikit gitu. Iya, betul sekali. Berani menunjukkan ekspresi seperti itu. Iya, menunjukkan ekspresi yang pantas tentunya, nggak ekspresi yang aneh gitu. Itu yang mungkin yang pertama. Jadi lebih mengembangkan diri. Dan itu menurutku salah satu tujuan yang harus pertama kali teman-teman lihat ketika ingin join organisasi. Jangan pernah sekali-sekali join organisasi hanya untuk yang namanya SKP. Aduh. Ya oke itu, jangan pernah gitu teman-teman. Dan yang kedua adalah organisasi. Organisasi teman-teman tuh buat apa sih? Yang paling penting adalah organisasi teman-teman itu adalah untuk kebaikan dari lingkungan sekitar teman-teman, untuk masyarakat. Karena mahasiswa itu ada tridharma perguruan tinggi, di mana salah satunya adalah pengabdian. Teman-teman nggak bisa cuma ngerjain proker, yang penting prokerku gede kayak dia Natalis atau apa gitu, tapi ada esensinya. Itu yang harus dicari dari organisasi itu sendiri. Jadi mungkin kurang lebih itu sih mungkin yang pentingnya gitu. Tentunya banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapatkan dari organisasi itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak hanya pengembangan diri, tapi kita juga bisa menambah relasi dan lain sebagainya, menambah wawasan, dan tentunya sangat bermanfaat bagi sekitar. Ya. Oke Alfian, supaya kita nggak tegang-tegang banget nih, gimana kalau kita main games nih? Oke. Oh itu kotak box, aku kira box arisan gitu. Oh enggak dong, kalau arisan kan ibu-ibu, kan bapak-bapak. Kan bisa jadi ibu-ibu. Oke nih, jadi di tangan aku udah ada blue box. Blue box. Oke, jadi di sini udah ada pertanyaan menjebak nih untuk Alfian. Jadi mungkin bisa dipilih 2 pertanyaan. Oke, Ntar bisa langsung serahin ya. Ini aku langsung buka atau? No, kasih aku dulu. Oke, sudah yakin dengan pilihan Anda? Semoga tidak menjebak. Amin. Oke, langsung aja ya aku bacain ya. Rapat paling malam sampai jam berapa? Waduh, ini BEM nih. Biasanya rapat paling malam jam berapa nih? Rapat paling malam ya? Kayaknya kalau nggak salah sih nggak sampai malam sih. Sampai subuh? Sampai pagi, iya. Sekitar jam 1 sih. Kalau nggak salah pas itu. Nggak sampai jam 2 sampai jam 3 juga. Karena masih perlu tidur ya. Oke, jadi mungkin ada suatu hal yang penting perlu dibahas. Pas itu kalau nggak salah untuk menentukan tema kegiatan kalau nggak salah. Sampai jam 1. Oke, betul sekali. Mas kuat-kuat bergadang banget. Di HI kuat bergadang. Buat apa ya, apalagi tugasnya itu ya. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih cinlok di kepanitiaan atau organisasi? Aduh, jujur ya, harus jujur loh ini. Enggak pernah. Loh. Enggak pernah. Oke, aku jujur. Enggak pernah apa enggak ketahuan? Enggak pernah, tapi mungkin lebih ke rasa kagum ya, karena aku biasanya kerja itu dikelilingi oleh wanita-wanita yang hebat dan kuat gitu. Dia kayak aku bisa ngeliat, gila keren sih. Kayak contohin ntar sendiri gitu kan. Kagum Iya, kagum. Terima kasih loh ya. Oke, jadi itu dia sedikit ice breaking dari kita. Oke, kita lanjut aja Alfian ya, supaya tidak memakan waktu yang begitu banyak. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih. Tadi udah dijelasin nih mengenai benefit organisasi itu sendiri. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita tuh sebagai mahasiswa nggak ikut organisasi gitu? Cuma ngerjain tugas aja gitu kan? Perkuliahan emang kayak gitu kan? Cuma ngerjain tugas dari dosen, itu kewajiban kita kan? Nggak, kalian harus ikut organisasi.
Nggak ada. Jadi sebenarnya nggak ada keharusan ya, bahkan dalam regulasi kampus pun sebenarnya nggak ada. Kalian harus diancam gitu pakai pisau belakang sambil tembak gitu. Nggak ada. Jadi teman-teman feel free, kalian nggak ikut organisasi, it's okay. Kalian nggak akan mati ataupun apa gitu ya. Maaf agak kasar. Tapi kalau ketika kalian nggak ikut organisasi, let me just say it, kalian bakalan ketinggalan banyak hal. Kalian bakalan ketinggalan banyak relasi yang bisa kalian dapatkan kalau kalian ikut, bakalan dapat pengalaman dan skill lain-lain gitu. Jadi nggak harus gitu jawabannya. Oke, jadi kalau menurut Alfian sendiri nih, pendapat Alfian mengenai mahasiswa yang ikut organisasi hanya untuk memenuhi SKP, supaya full aja gitu SKP ya, gimana tuh kira-kira? Mending resign sih. Nggak bercanda. Sangat disayangkan sekali sih teman-teman, teman-teman hanya mendapatkan SKP yang fana gitu, yang ketika kalian lulus udah nggak jadi apa-apa. Mending kalian mendapatkan skill yang setelah kalian lulus masih bisa kalian gunakan. Jadi sangat disayangkan sih gitu. Sekali. Berarti organisasi itu memang benar untuk menambah kualitas diri ya, tidak hanya sekedar SKP aja. SKP itu cuma poin. Aduh. Oke. Itu syarat lulusan ya BTW. Sayang sekali masih menjadi syarat lulusan. Oke, tapi tidak menjadi poin utama yang harusnya memacu kita untuk aktif berorganisasi. Oke, nih selanjutnya aku punya game lagi nih untuk Alfian nih. Semoga gak susah ya. Tadi susah soalnya. Enggak dong. Jadi ada 15 detik. Kamu harus menyebutkan 5 hal yang berhubungan dengan organisasi. Mulai dari sekarang. Astaga, ntar dulu. Satu. Okay. Rapat. Oke. Risol. Oke, 3. Kritik. Kekeluargaan. Oke. Profesionalisme. Oke. Oke. Udah, oke. Mantap. Aduh, ada risol, ada kritik, Nah, profesional. Oke. Mungkin yang paling unik kritik kali ya. Oke, kritik itu menurut Alfian penting nggak sih di organisasi? Karena seperti yang kita ketahui sekarang banyak permasalahan yang timbul di organisasi karena adanya kritik satu sama lain. Ada yang mungkin pihak yang tidak terima dengan kritik dari pihak yang satunya tuh gimana sih menurut Alfian? Oke. Mungkin sebenarnya aku pengen panjang lebar tentang kritik ini karena ada studi lain hal, tapi kalau kritik ini sendiri satu pesanku, kita jangan sama kayak pemerintah gitu aja. Ketika pemerintah sekarang, teman-teman lihat kan kalau kritik ke pemerintah itu malah jadi pencemaran nama baik itu UITE dan lain-lain. Nah, di kampus Udayana sendiri, menurutku ya itu masih ada, sayang sekali masih ada ormawa yang anti kritik. Dan ketika mereka ngeliat kritik itu, mereka malah ngeliat kayak, dia nggak suka sama organisasiku. Dan itu sebenarnya yang harus dihindari gitu, karena kritik itu emang fungsinya untuk mengembangkan dari ormawa itu sendiri. Ormawa itu nggak paling benar, ormawa itu nggak paling divine lah, paling atas gitu. Ormawa itu masih perlu perbaikan dalam banyak hal, dan itulah tugas dari kritik. Betul sekali. Oke, jadi kritik itu, apalagi kritik yang membangun, harus kita terima dengan lapang dada seperti itu ya, demi kebaikan organisasi itu juga ke depannya. Oke, mantap sekali ya Alfian ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Pian. Oke, jadi kalau Alfian sendiri ya, dari kesibukan yang Alfian ikuti, itu bagaimana cara kamu menentukan skala prioritas dari perkuliahan dan organisasi itu sendiri? Lagi banyak tugas kan, seperti itu. Iya, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyain, kayak sering banget ditanyain gitu kan. Tapi kalau mungkin dari pribadiku sendiri itu pertama tentukan dulu. Teman-teman tentukan nih, teman-teman mau lulus dengan IPK sempurna atau teman-teman memang ingin fokus banget nih di organisasi gitu. Memang sih banyak orang yang bilang kayak, kita kuliah kan demi organisasi, kita kuliah demi ilmu, demi nilai, tapi ya kalau bicara IPK sendiri itu sangat susah lah gitu. Apakah kepintaran teman-teman hanya dinilai dengan IPK 4? Enggak, tentu saja enggak. Dan mulai dari situ, kalau dari aku sendiri, aku mungkin lebih ke organisasi karena aku melihat bahwa potensi diriku ini lebih bisa dikembangkan di organisasi ketimbang di kelas itu sendiri. Kalau teman-teman misalnya bisa membagi waktu antara dua hal itu, oke, fine, teman-teman bisa lakukan itu, gas. Tapi ketika teman-teman merasa diri teman-teman masih belum punya keahlian untuk mengatur waktu itu, silahkan, nggak apa, pilih salah satu aja begitu. Tapi memang tetap nggak bisa di-neglect gitu ya, nggak bisa ditinggalkan kuliah teman-teman. Setidaknya ada usaha sedikit, ada effort sedikit untuk berkuliah itu sendiri. Itu sih mungkin. Jadi harus seimbang ya keduanya, tidak bisa hanya salah satu saja yang diprioritaskan. Oke. Terima kasih Alfian. Jadi selanjutnya nih, mungkin Alfian punya tips and tricks nih bagi teman-teman khususnya maba dari HI mungkin yang masih bingung gitu terhadap mau milih organisasi apa sih, saking banyaknya ya organisasi yang ada di lingkungan FISIP ataupun di UNUD sendiri. Mungkin ada UKM, BSU dan lain sebagainya. Mungkin tips and triknya gimana nih? Tips and trikku
Oke, mungkin aku nggak punya tips and trick yang harus teman-teman ikutin ya, cuman pengalamanku aja mungkin gimana teman-teman gitu. Menurutku pertama pastinya passion. Apa-apa kan perlu passion gitu. Teman-teman tentukan passion teman-teman apa. Nggak harus kok teman-teman mendikte diri teman-teman kalau organisasi yang lebih lingkupnya lebih luas itu organisasi yang lebih baik gitu. Contohnya mungkin BMPM lebih baik daripada Himahi, BVC lebih baik daripada Himahi. Enggak, teman-teman. Karena pada intinya organisasi itu tujuannya bukan untuk saling tinggi-tinggian dalam tangga hierarki, tapi apa yang teman-teman bisa dapatkan dari organisasi itu sendiri dan apa yang bisa teman-teman berikan ke organisasi itu sendiri. Jadi kalau teman-teman punya teman atau punya cutting kenal dekat gitu, silahkan tanyakan. Misalnya teman-teman mau join Himahi nih, silahkan tanyakan ke Kak Intan mungkin yang merupakan anggota Himahi juga, atau cutting-cutting lain yang sudah berproses lah gitu selama kira-kira setahun di Himahi. Tanya apa pro kontranya, apa susahnya kalau masuk Himahi, apa enaknya, apa yang bisa didapatkan. Jadi lebih ke bertanya ke orang yang sudah berpengalaman sih kalau saranku gitu. Berarti harus diketahui dulu ya latar belakang dari organisasi yang harus diikuti itu. Iya, betul sekali. Oke, jadi mungkin itu dia teman-teman, games dan sharing-sharing yang sudah kita lakukan tadi bersama Alfian Marco. Terima kasih banyak Alfian sudah bergabung di Beranda Imajinasi pada sesi kali ini. Oke, mungkin sekarang Alfian bisa menyampaikan closing statement kepada teman-teman yang di rumah atau quotes mungkin. Anjir, quotes ya. Kayaknya pin quotes sih, tapi oke. Jadi kalau closing statementku, pilihlah organisasi dengan bijak. Jangan menyesal masuk organisasi manapun, karena dimanapun kalian berproses, itulah tempat kalian untuk mengembangkan diri kalian. Walaupun nantinya kalian merasa menyesal, carilah sesuatu yang positif di organisasi itu sendiri. Dan balik lagi teman-teman, namanya kan Beranda Imajinasi ya. Ini tempat teman-teman berimajinasi. Apa yang aku katakan, seperti yang aku udah bilang tadi, ini bukan perintah Tuhan, ini bukan sabda Tuhan yang harus teman-teman ikuti, tapi ini adalah pengalaman yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk nantinya ketika teman-teman akan berproses juga di organisasi. Silahkan berimajinasikan. Dan bagiku sendiri, organisasi adalah tempatku untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan apapun itu ke masyarakat sekitar, karena aku juga merupakan kebijakan nasional. Jadi itu mengapa aku ingin banget mungkin untuk berorganisasi. Mungkin kalau aku pingin untuk dengan satu quotes ya tadi ya, aku bakal ngambil quotes dari Pramudia Anantatur yang merupakan juga salah satu motivasiku kenapa aku bergejolak di bidang advokasi kalau di bidang organisasi, yaitu adalah ketidakadilan itu harus dilawan walaupun hanya dalam hati. Jadi mungkin itu aja sih ya. Luar biasa sekali ya Alfian ini ya. Oke teman-teman, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Alfian mengenai dinamika organisasi dalam kegiatan perkuliahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk berimajinasi bersama merangkai mimpi dalam pengembangan diri ke depannya. Terima kasih banyak Alfian. Sampai jumpa teman-teman di Beranda Imajinasi berikutnya.